Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Saya akan melanjutkan cerita saya sampai belibet. Cerita saya tentang seminar lanjutan yang saya hadiri, karena sebelumnya itu kan seminar tentang keluarga di Swiss Bell Hotel oleh Ibu Rimalia Karim. Nah, setelah itu jam-jam 1 saya lanjut lagi. Ada lagi seminar bisnis di rumah jabatan wakil gubernur Kaltim di Jalan Milono. Nah, di situ ya. Saya datang ke sana habis zuhur. Padahal acaranya itu jam 10. Nah, ini acaranya itu diselenggarakan oleh SBC, Sukses Berkah Community. Jadi temanya adalah 2023 optimis ekspansi hadapi resesi. Nah, sekaligus silaturahmi SBC Kalimantan. Jadi chapter Kalimantan. Nah, jadi dia ada kayak cabang-cabangnya gitu ya. Ada yang di Kalimantan, ada yang mungkin di mana? Sulawesi. Nah, gitulah. Nah, yang datang ini adalah foundernya, Coach Ridwan Abadi. Dari mana beliau nih? Dari Malang kalau salah. Beliau nih foundernya. Nah, dan saya juga telat lagi karena saya ngikut tadi sebelumnya di seminar keluarga. Habis dari situ baru lanjut ke sini. Di sini saya datang jam 1-an tadi ya saya bilang. Nah, acaranya itu sampai jam 4. Acaranya sampai jam 4, dari jam 10 sampai jam 4. Saya masuk ke sana tuh dapat, saya kan bertiga tuh sekeluargaan tuh, istri sama Rafasya ikut. Jadi dapat dua kotak apa cemilan, 2 kotak makan berat, masya Allah, enak semua, gak ada yang gak enak di situ makanannya. Enak, pokoknya makanan yang premium lah istilahnya itu, bukan yang kacang-kacang. Maksudnya bukan yang kualitasnya tuh di bawah gitu. Nah, kacangnya aja enak. Kan ada cemilan juga tuh di belakang tuh, di belakang tuh ada cemilannya juga, kacang sama yang apa tuh yang panjang-panjang tuh. Nah, apa karena namanya itu yang bukan juga lidi-lidi apa kan nggak tahu dah, enak juga itu, kacangnya aja enak. Nah, ya saya juga dapatnya materinya sedikit ya, tapi alhamdulillah juga itu daging semua yang saya dapat, walaupun cuma sedikit tapi insightnya banyak. Nah, ilmunya banyak saya dapat. Jadi tentang bisnis. Nah, jadi tentang resesi 2023, kalau saya lihat itu ya di YouTube itu ada juga. Jadi kayak dua kubu gitu. Nah, ada yang bilang 2023 tuh bakalan resesi, kubu lain ada juga yang bilang itu cuma 2023 tuh nggak resesi, itu cuma kayak buat nakut-nakutin kita aja gitu. Nah, itu kayak dua kubu sih saya lihat. Nah, kalau Coach Ridwan ini berarti kubu yang menganggap bahwa resesi itu 2023 itu ya bakalan resesi nanti. Nah, itu pendapat beliau. Nah, berarti beliau di kubu itu ya, karena ada juga tuh kubu yang menganggap itu nggak resesi 2023. Siapa bilang gitu loh. Ada yang kayak gitu, kan kubu yang kayak gitu ada. Jadi beliau itu ya memang ya istilahnya itu kayak forecasting gitu. Memang menganalisis karena ada data-datanya kan, ada datanya dari tahun ini dilihat, dianalisis bagaimana bisnis dan ekonomi di dunia gitu. Nah, baru beliau bisa simpulkan. Jadi dianalisis juga beliau nih menganalisis dulu dari tahun ini sampai sekarang, dari tahun ini sampai sekarang bagaimana perkembangan bisnis, apakah bla bla gitulah. Dan beliau sampaikan bahwa 2023 tuh bakalan resesi. Nah, gitu. Keren
keren pemaparan beliau. Kalau ini tempatnya kayak private, kayak private. Kalau yang Sisbel itu kan besar tuh ballroomnya besar. Ini kalau saya lihat sih kayak lebih private sih, karena tempatnya juga nggak besar gitu di tempatnya rumah dinas, di rumah namanya di rumah ya, di rumah dinas. Lebih ke private sih, kayak kelas private sih saya lihat ini. Nah, jadi ini saya materi yang saya jelaskan ini materi yang waktu itu saya dapat ya. Jadi ada 4 quarter tuh 4 ya. Ada istilahnya itu ini tentang quarter disruption. Disruption itu kalau nggak salah pergeseran. Jadi ada 4 macam pergeseran atau disruption. Yang pertama digital disruption. Yang kedua generasi millennial disruption. Millennial disruption. Jadi pergeseran ke generasi milenial. Kalau corona disruption, resesi disruption, ada 4. Jadi digital disruption, millennial disruption, corona disruption, dan resesi disruption. Ini sambil saya baca juga catatannya. Nah, jadi kata beliau milenial itu 4M. Yang saya ingat cuma 1M aja nih. M, milenial M, 4M. Satunya M, mager. Apalagi itu, pokoknya yang negatif, mager, malas. Nah, itu generasi yang mager, malas. Nah, terus ini beliau mendeskripsikan sifatnya kaum milenial. Saya ini masuk milenial juga sebenarnya. Gak loyal, kemudian labil. Maksudnya labil itu misalnya berlangganan nanti sama toko A, tapi nanti bisa berpindah lagi ke toko B. Jadi labil gitu. Kalau pemikirannya labil, nggak memang betul sih kalau orang tua kita dulu kalau memang dia A ya A gitu, dia nggak labil. Kalau anak-anak sekarang memang labil, generasi milenial ke bawah nih labil memang. Kemudian generasi milenial itu gak bisa ngambil keputusan sendiri. Tapi mungkin ini ya, maksudnya ini bukan cuma milenial, mungkin maksudnya coach ini generasi milenial ke bawah. Jadi milenial, generasi zilenial, generasi alpha, beta. Nah, itu seperti ini kelakuannya, mager, gak loyal, labil, anak-anaknya labil, gak bisa ambil keputusan sendiri, butuh orang lain. Maksudnya itu apa? Contohnya misalnya kalau kita mau beli apa, kita lihat di sosmed, kita nggak bisa nentukan sendiri gitu. Nah, itu maksudnya. Kita lihat influencer kita pakai skincare apa, kita pakai itu juga. Kita nggak bisa nentuin sendiri. Kita butuh ditentukan sama orang lain dari sosmed biasanya. Kita nggak bisa nentukan pilihan sendiri, butuh referensi. Nah, itulah generasi kita. Kemudian ada juga istilahnya VUCA, VUCA, bahasa Inggris semua tuh ya. Apa ini? Bergejolak lah ya. Artinya itu ya bergejolak, volatility kayak gini, volatility, bergejolak. Jadi tahun 2023 atau dari tahun ini ya, maksudnya itu VUCA istilahnya. Tahun-tahun bergejolak, tahun-tahun uncertainty kayak apa sih bacanya ini, artinya ketidakpastian gitu ya, bahasa Indonesianya aja. Kemudian apa nih ya, kebiasaan, ambiguity. Kemudian nah, nih saya tidak bisa baca tulisan saya. Kerumitan kali ya, kerumitan, ketidakpastian, bergejolak, ketidakpastian,
kerumitan kali ya, sama kebiasaan. Nah, itu semua yang terjadi di tahun 2023 nanti. Aduh. Jadi semua itu tidak pasti. Nah, kebiasaan. Nah, itu jadi ya memang masa-masa ini masa-masa yang tidak pasti. Corona nanti ada pandemi lagi kah selain corona? Bergejolak juga kan di tahun-tahun ini nih, kayak Rusia Ukraina, kayak Cina Amerika gitu. Ini apa ya tadi ya, kerusuitan, aku udah usah baca, complexity ya, complexity, ambiguity itu. Kemudian bagaimana strateginya? Nah, strateginya gimana kita menghadapi resesi ini? Yang pertama, kata Coach Ridwan Abadi, jangan kehilangan market, kata beliau. Ya, turunkan grade. Kemudian harus ada produk baru dan brand baru, maksudnya ada inovasi baru gitu, katanya beliau. Kemudian yang kedua, strateginya adalah penetrasi market atas. Penetrasi market atas maksudnya ini new positioning dan brand activation. Maksudnya ini, kata beliau, misalnya kita market tengah nih. Nah, nanti di saat resesi itu ataupun ini ya saat resesi itu nanti kita ngambil market yang di atas. Kan market tuh ada tiga tuh, kita ada tiga tipe kan, market bawah, middle, tengah, sama high atas. Nah, nanti kita yang di tengah ini, yang bermain di tengah, nanti kita merebut pasar yang ada di atas, karena nanti karena resesi kan orang-orang itu bakalan lebih menghemat. Jadi yang biasanya orang-orang yang tipenya high, yang biasanya beli yang mahal-mahal itu, karena resesi mereka mencoba ngambil market yang di tengah gitu, bukan market yang bawah ya, tengah dia. Nah nanti di situ kita ambil tuh market kita yang high ini, yang mulai turun ke bawah, mencari misalnya saya beli baju, biasanya beli yang 1 juta, baju kaos 1 juta, biasanya beli yang 1 juta. Tapi karena resesi kan, di saat resesi itu gaji pemasukan itu gitu-gitu aja, tapi pengeluaran kita tuh lebih banyak. Itu resesi yang saya tangkap dari Coach Ridwan ya. Jadi di saat resesi itu pengeluaran kita tuh banyak, pengeluaran kita tuh naik, tapi masukan kita tuh tetap stuck. Nah, jadi di saat itulah kita merem tuh. Nah, jadi yang misalnya orang-orang kaya ini 20 juta ya kan, pemasukannya 20 juta, di saat resesi tetap 20 juta tapi pengeluarannya lebih banyak. 20 juta mungkin kecil ya kalau orang kaya, 50 lah. Nah, jadi mereka di saat resesi itu mulai mencoba mengambil market yang middle, yang di tengah. Misalnya biasanya 1 juta, dia coba cari yang lebih murah, yang 800.000 misalnya. Nah, di situ kesempatan kita yang di market tengah itu untuk mengambil ini ya, pasaran kita yang tadi, yang orang-orang yang tipe hype tadi, yang mulai melihat atau mau membeli barang-barang yang tipenya middle. Nah, bisa juga makanan kan, tipe middle, apapun itulah, jasa juga, jasa, produk. Nah, gitu, itu contohnya. Jadi grade-nya diturunkan gitu, maksudnya itu ya. Nah, new positioning itu juga kita mulai mencoba mengambil posisi di atas. Nah, mengambil posisi orang-orang yang ada di high, tipe yang high tadi. Dan brand activation, ini yang saya tangkap, brand activation ini lebih mengoptimasi brandnya.
lebih sering ini memasarkan brand, mempromosikan tentang brandnya gitu ya, mungkin itu ya yang dimaksud, itu yang saya tangkap tuh. Kemudian yang ketiga, caranya menghadapi resesi, strateginya yaitu market size mengecil tapi market share naik. Market size, nah, jadi mungkin lebih dikecilkan lagi mungkin produknya kali ya, lebih dikecilkan nih. Ini saya ingat juga nih, mungkin produknya itu yang biasanya sebesar ini dikecilkan lagi, tapi lebih diluaskan penyebarannya. Nah, promosinya lebih diluaskan, lebih di lebih dibesarkan anunya ya, promosinya, pemasarannya lebih dibesarkan, tapi produknya itu dikecilkan, lebih dikecilkan. Nah, mudah saya betul ya. Kalau siapa tahu yang nonton video ini ada juga di situ, tolong dibetulkan kalau salah. Nah itu ya, 3 aja. Ini yang saya catat cuma 3. Setahu saya cuma 3 aja sih memang strateginya resesi tadi. Jadi yang pertama jangan kehilangan market. Yang kedua penetrasi market atas. Penetrasi itu mengambil market yang ada di atas kalau kita ada di middle. Nah mungkin kalau yang di bawah ya, market bawah, mungkin yang tipenya market bawah mengambil juga yang market middle yang pokoknya mengambil market yang ada di atasnya lah gitu. Karena itu kan, karena di saat resesi itu orang mulai ini berhemat gitu, mulai menurunkan ininya, pembeliannya yang biasanya sejuta jadi 800, yang biasa 800 jadi yang 500, itu diturunkan. Itu yang saya tangkap. Dah, terus di sini yang saya catat ada 3, guru spiritual, kemudian guru leadership, dan guru bisnis. Nah ini kata Coach Ridwan, kalian harus punya guru, kata Coach Ridwan. 3 yang 3 guru yang mesti kalian punya. Yang pertama guru spiritual ya, guru spiritual ya berarti tentang mengajarkan tentang agama, misalnya fikih, apalagi tahsin, tentang keagamaan lah. Yang kedua guru tentang leadership. Guru tentang leadership ini beliau ngasih contoh itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh misalnya di sekitar tetangga kita nih, siapa yang tokoh masyarakat, yang sebagai tokoh masyarakat, nah itu kita jadikan guru kita lah. Nah, karena bukan cuma hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita kepada manusia yang lain juga. Nah itu makanya selain guru spiritual untuk media kita berhubungan dengan Allah, nah guru leadership juga adalah media kita untuk berhubungan dengan masyarakat sekitar kita, tetangga kita. Nah kalau tidak salah ini adalah yang mempengaruhi ini ya, mempengaruhi rezeki kita nih, 3 guru ini. Kemudian yang terakhir guru bisnis. Kalau leadership tadi ya pokoknya siapa tokoh masyarakat sini yang memang kayak dipandang sama masyarakat di daerah sekitar kita, misalnya Pak RT kah siapa gitu. Guru bisnis, nah misalnya kayak yang tadi Coach Ridwan tuh kan tuh, yang mengajari kita strategi bisnis gimana, mengajari tentang digital marketing dan lain-lain. Itu kata beliau itu 3. Kita harus punya 3 guru tuh, guru spiritual, guru leadership, guru bagaimana cara kita memimpin, dan guru bisnis. Nah ini quotesnya beliau nih, tetap optimis, Rizky tidak mengenal resesi. Nah, jadi kita tetap harus ya optimis, karena ya itu memang qadarullah. Nah, memang sunatullah terjadi. Kalau memang itu resesi ya itu memang sunatullah, memang harus terjadi. Ya kita harus tetap optimis, tetap semangat, karena kata beliau rezeki itu nggak pernah salah alamat, sama kayak malaikat maut juga nggak kemana.
Kalau memang kita sudah datang ajalnya, dia pasti datang. Sama juga rezeki, dimanapun kita, apapun keadaannya, kalau memang itu rezeki kita, pasti akan sampai sama kita juga rezekinya. Nah, itu penutup video kali ini. Tetap optimis, Rizky tidak mengenal resesi. Karena Rizky tidak bakalan tertukar, mau tidak bakalan tertukar. Jadi kalau memang dia datang, ya bakalan datang juga Rizky dan maut itu ya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Silahkan komen kalau misalnya ada yang salah atau ada yang mau dibetulkan, atau mau request video apa, silahkan komen di bawah. Terima kasih ya yang sudah nonton sampai selesai. Saya akhiri video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.